habis jalani operasi mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Iya. Sedikit spill rasanya tuh sakitnya. Iya. Oke. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam, Dedi tadi sudah dioperasi oleh Dokter Hartono, dan di dalam ruang operasi tadi dibius ya, dibius tidur, nggak berasa proses operasinya. Ya tadi bangun-bangun sudah selesai, sedang dibersihkan. Jadi ternyata di dalamnya itu ada lemak ya, ada lemak di dalam kantong mata Dedi gitu. Nah sekarang teman-teman udah bisa ngelihat, sekarang Dedi udah nggak ada kantong matanya, walaupun sekarang ini masih dalam masih bengkak ya. Nanti recovery-nya mungkin udah 10 hari, 2 minggu lah. Kalau udah sebulan udah kelihatan bagus gitu. Ini hitam juga bukan karena ini, hitam tuh karena tinta di garis gitu. Jadi sebelum tadi dioperasi, digaris dulu kan mana yang mau dioperasi sama dokternya, digaris jadi tintanya gitu. Nah, jadi terasa enteng sih sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum itu kan karena ada lemak di sini di mata tuh kayak berat banget gitu, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Nah sekarang udah nggak ada yang mengganjal, udah kempes, dan ya ini aja masih baru dioperasi aja, jadi merasa enak gitu. Apalagi nanti udah 2 minggu, apalagi sebulan, iya gitu. Dan boleh sih pakai kacamata, pakai kacamata boleh. Tadi udah dicoba nggak mengganggu, gitu teman-teman. Alasan yang memutuskan untuk operasi kelopak mata itu alasannya apa? Ada alasannya, ada beberapa alasan. Ada 3 poin sih. Yang pertama, memang dari dulu Dedi udah berasa nih kantong mata nih udah semakin membesar. Karena itu hidup ya kantong mata. Dari awalnya kecil 15 tahun yang lalu kok merasa sampai ke sini sampai makin membesar, makin membengkak gitu. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk dioperasi supaya nyaman, supaya enak, nggak pakai kacamata lagi gitu. Terus yang kedua apa ya? Kalau yang kedua, kalau istilah cewek mempercantik diri, kalau cowok memperganteng kali Mas ya. Gitu. Jadi itu. Yang ketiga ya persiapan mau nikah sih. Mau nikah karena nanti kan kalau ada prawet, foto-foto segala macam kan udah nggak usah pakai kacamata, udah keren, ganteng gitu. Gitu nih Mas Ais, itu pertanyaan Mas Ais nih. Gitu alasannya. Itu Mas Ais alasannya gitu. Tapi intinya sih yang paling krusial sih itu sih sebenarnya untuk nyaman ya. Jadi nyaman di muka itu nggak merasa berat, nggak merasa kayak kalau ada kantong mata kan kayak berasa ngantuk gitu kan. Kesehatan juga gitu. Melihat Dedinya melakukan perawatan memperganteng Dedinya di usia yang sekarang, gimana Maya? Ya senang sih liatnya, kayak perawatan kan nggak cuma hanya cewek yang bisa melakukan kan, jadi cowok juga. Terus ngeliat Dedi sekarang udah operasi itu lebih fresh gitu. Kemarin kan kayaknya liat kantong mata Dedi itu kayak berat banget. Dan kelihatan tua ya. Iya kelihatan tua. Capek, kelihatan tua, kelihatan capek, iya nah, gitu. Sekarang ini udah diambil kan lemaknya si kantong matanya ini. Terus udah oke banget sih. Nanti biasanya tinggal nunggu recovery-nya aja nih. Biasanya kalau Mayang kalau udah sekali ini dia ngerasa cakep, kepengen lagi ini, kepengen lagi ini, kepengen lagi ini. Kalau udah ketawa kelihatan baru belum boleh. Iya, jangan ketawa dulu ya. Jadi juga anestesinya masih ada nih. Iya. Ya, tapi ini ada masukan gitu dari Mayang, karena kan Mayang sudah pernah ada perubahan nih ya, ada permajaan lah. Nah, ini juga ada masukan dari Mayang nggak sih kalau misalkan ya, kayaknya kok ada permajaan seperti ini kan bisa nambah lebih segala macam. Betul. Ada tukar pikiran cerita. Betul. Jadi dimulai dari operasi hidung Mayang pada saat itu, konsultasi dengan Dokter Hartono. Pas konsultasi dengan Dokter Hartono mengenai hidungnya Mayang, udah segala macam udah selesai konsultasinya. Jadi ngomong sama Dokter Hartono, "Dok, kalau misalnya saya dioperasi kantung matanya gimana gitu." Terus Mayang juga kasih, "Iya dok, Dedi ini." Ya udah kata dokter, satu-satu dulu ya, lihat aja dulu nanti Mayang nih operasi hidungnya. Nah setelah ngeliat operasi hidungnya Mayang bagus,
dan natural dan nggak mengalami masalah setelah pasca operasi. Ya Mayang langsung bilang ke Dedi, udah dia operasi aja secepatnya gitu sama dokter Hartono, bagus kok dokter Hartono, enak orangnya gitu, terus ngoperasinya juga enak di ruang operasi itu, jadi dapat masukan dari Mayang juga gitu. Jadi kan kita harus milih-milih dokter juga ya, Mas Saat ya. ini memang Hartono the best lah ya, karena kan memang sebelum dia dioperasi nih sama kita udah mau kompakan mau operasi Tuh, ini bener. kan udah kantong mata nih. Sudah janjian beberapa kali sama Dedi, malah aku duluan rencananya. Udah masa Dewi dulu udah operasi kantong mata nih kan aku ada. Ada ya. Malah sekarang keduluan Dedi daripada aku. Karena dia mau ngejar mubat nikah sih pastinya. Ayo Pas. Iya. Iya, betul. Nggak takutin nanti publik atau mungkin netizen yang nanti beranggapan kok jadi makin lama makin genit nih. Iya, kalau netizen apa yang dikomentarin netizen ya buat hiburan aja seperti kata Mas Ais kan. Jadi pasti apapun yang Dedi lakukan pasti ada pro dan kontra ya kan. Pasti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang followers, ada yang haters. Jadi ya biarin aja lah, selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak hal-halnya yang sifatnya negatif, ya Dedi jalanin aja gitu kan. Jadi nggak apa-apa, buat hiburan aja. Pasti nanti juga ada sih hujatan, pasti ada lah, itu udah kebal ya Mas ya. Itu sudah biasa lah. Gitu Mas Ais. Tapi kejar target juga nggak sih ke dunia entertain nih, karena mau nyemplung ya sekalian yang bila gue perawatan biar targetnya ada. Iya sih, sebenarnya kan Dedi ini kan jadi total manajernya Mayang ya kan. Jadi yang mengatur schedule-nya Mayang, schedule-nya endorse-nya dia, syuting endorse, terus syuting live, terus latihan sama bandnya MVB, kemudian latihan vokal, terus ngatur jadwal performnya dia juga gitu. Ya otomatis nanti ini pun kalau nanti ini kan project kanan ya. Tuh. Ya. Ini kan project mini albumnya juga kan akan selesai kurang lebih 1-2 bulan ini. Nah, nanti kan ada preskon, paling nggak Dedi juga kan bicara di depan teman-teman media menjelaskan tentang MVB ya, Mayang Voice Band. Nah, jadi ya otomatis mau nggak mau udah masuk ke dunia entertain. Tapi sebenarnya kalau masuk dunia entertain dari zamannya almarhum Vanessa juga, Dedi juga udah sebenarnya sih sudah masuk di dunia entertain, udah banyak sering jadi bintang tamu gitu kan, gitu. Jadi ya satu hal yang bukan hal yang baru sih Dedi masuk ke dunia entertain gitu, walaupun sebenarnya memang nggak total banget masuk di dunia entertain gitu. Asalkan menyempatkan waktu nemenin Dedi operasi kantung mata ya. Iya. Itu gimana sih? Terus juga tadi sempat menyindir Dedi buat mau nikah lagi itu gimana? Pasangannya boleh disebut dari kalangan apa dan siapa sih sebenarnya sosok pasangan Dedi ini yang buat ini sampai beranikan diri operasi. Boleh dolen ya? Oh iya boleh. Iya boleh. Iya. Ya jadi memang aku bertiga nih sebenarnya udah keluarga besar ya. Dengan awalnya Dedi kayak kita kan kayak cacian, makian, hinaan tuh udah kita anggap aja udah menyatu dengan sinerginya kita lah, gitu. Dimana Dedi sendiri kala itu Mayang banyak dihujat, dibully oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akulah yang setia mendampingin beliau nih, udah jadi keluarga besar kan. Ya walaupun toh dampaknya di aku tuh sangat negatif kala itu gitu, tapi saya kan tetap menerima dengan apa adanya. Makanya dari itu jadi operasi kantong mata, walaupun operasi kita mensupport biar dia punya kekuatan, dalam arti samping itu memang saya juga pengen lihat kayak apa operasinya, karena kan aku lihat dokter Hartono-nya juga bagus gitu. Nah karena saya juga ada pengen kantong mata, pengen operasi juga. Yang kedua biar Dedi tadinya kan ketakutan nih, lihat jarum suntik juga dia ketakutan, apalagi operasi. Aku bilang udah deh semangat, aku datang deh kayak gitu. Nah berikutnya memang kita Dedi sih khususnya ada planning selain memang Mayang yang dilamar,
Dedi juga dilamar gitu kan. Aku kan suka bocor, suka keceplosan sih, pada dasarnya dia suka marah-marah. Mas Ageng kalau ada apa-apa tolong jangan di share dong, jangan ini kan belum siap, terlalu siap-siap banget kata Dedi. Nah Dedi ini ceritanya ada yang lamar salah satu jendes gitu dari, artinya bukan orang Indonesia sih. Ini Mas Ageng begini nih. Suka. Banyak tawa. Pastinya bukan orang Indonesia, bukan dari kalangan artis. Jadi dia mau dilamar sama salah satu keluarga Brunei Darussalam sebenarnya sih. Jadi gitu. Jadi Mayang memang mau dilamar juga, tapi kan kata Mayang bilang, "Om, aku masih sekolah." Jadi kalau Mayang sih ibarat kata ya biarin aja, kalau yang kayak mereka yang pada seneng sama Mayang silakan, tapi ada beberapa memang selain memang dia dilamar sama Juragan Nonta, ini yang datang ke kita ya, yang datang ke kita itu memang ada anaknya salah satu batubara Kalimantan, tapi dia jualan berlian. Terus ada yang orang Makassar jualan emas. Ya aku bilang apa adanya, emang dia mau dilamar sama juragan emas sama juragan berlian kayak gitu. Cuman Mayang memang nggak begitu nanggapin, dia pikirnya dia masih sekolah kayak gitu. Nah kata Dedi juga, Dedi kan dalam mendidik anak ini, kalau saya bilang itu kategorinya dia terlalu posesif, dalam arti posesif karena berharap Mayang itu menjadi something anak yang emang punya kriteria, punya prestasi kayak gitu. Jadi pada saat itu saya tahu persis nih ya, cara Dedi mendidik Mayang, dia pulang harus latihan lagu 10 lagu, harus bersihin kamar, harus bersihin ruangan tamu, harus belajar, itu pasti. Makanya kalau yang nggak kuat pasti akan pergi. Dikiranya Dedi mungkin terlalu galak banget sih gitu. Tapi untuk saat ini buktinya yang ngerasain si Mayang sendiri kayak gitu. Ini boleh tanya, ada Mayang kok kayak gitu. Kalau kita kan dulu sama Dedi juga suka selisih paham, jangan salah. Bukannya saya tidak pernah selisih paham, sering tanya nih, ya kan Ded? Betul. Saya kalau disuratin sama Dedi itu dari panjang banget. Itu kadang-kadang berselisih paham. Jawabannya aku cuma apa, Ded? Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Betul. Karena saya suka bukan salah didik Mayang. Saya kepenginnya Mayang begini. Dedi kepenginnya begini. Jadi berselisih paham kan. Tapi bagus ya Mas itu ya. Iya, apa bukan positif ya. Jadi ya udah monggo yang terbaik aja buat Dedi. Nah saya itu mensupport aja, itu aja sih. Nah itu dia nih. Ini ya Ded, bener kan Ded? Benar. Jadi yang saya omongin itu tidak ada settingan, emang bener kayak gitu. Ngapain dilihat settingan lah, udah nggak penting-penting banget juga. Iya. Bener gak Ded? Benar.